Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Beberapa hari yang lalu, di perbatasan negara bagian Yu dan Beiliang, pasukan pembudidaya dan prajurit mantra memerintahkan serangkaian alat sihir dan harta karun yang diukir di bumi, membentuk perpanjangan benteng asli mereka menjadi kamp perang besar beberapa puluh kilometer. Dalam satu malam, daerah itu mengalami perubahan besar. Daerah sepi ini tiba-tiba dipenuhi manusia dan hasrat membunuh. Bahkan ada kelompok kecil pembudidaya dan prajurit mantra yang berpatroli di sekitar kamp perang, waspada terhadap serangan mendadak. Setelah itu, semakin banyak pembudidaya dan pejuang mantra mulai berkumpul di sini setiap hari, dan berbagai formasi mantra ditempatkan di setiap sisi perbatasan, menambah lebih banyak ketegangan di udara. Tapi di tengah perbatasan, kadang-kadang akan ada prajurit mantra dan patroli kultivator yang saling bertemu. Meskipun mereka dengan dingin saling melotot, mereka mampu menahan diri untuk tidak berkelahi. Lagi pula, bertarung sekarang tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena itu, mereka dengan enggan menahan dan menunggu hari yang menentukan. Pada hari ke-6, Selatan Surgawi dan Moulan telah selesai menempatkan formasi besar mereka, dan mereka mulai mengirim pasukan mereka untuk menyelidiki musuh. Namun, pembudidaya tingkat tinggi juga mulai menemani patroli. Sementara itu, eselon yang lebih tinggi dari Moulan dan Selatan Surgawi mulai dengan gugup menyusun rencana perang mereka. Karena kota Skyfes berada di sebelah utara kamp perang kultivator, wajar jika ada lebih sedikit batasan yang ditempatkan di sana, tetapi ada penjaga dan patroli yang ditempatkan di sana pada tingkat yang lebih tinggi untuk mengimbanginya. Dengan demikian, ada sekelompok lebih dari 10 pembudidaya yang dengan tenang berpatroli di area lebih dari 10 km utara dari kamp perang. Kultivator yang bertanggung jawab adalah seorang wanita cantik yang tampaknya berusia 20-an. Dia adalah seorang kultivator formasi inti awal dan bawahannya semuanya adalah kultivator yayasan pendirian. Dengan pertempuran yang akan segera datang, tidak ada dari mereka yang berani ceroboh. Meski ini hanya patroli rutin, mereka sangat waspada. Hanya pemimpin mereka yang tampak tenang, tetapi dengan indera spiritualnya yang kuat, dia mampu mendeteksi sekelilingnya dengan jelas. Tiba-tiba, ekspresi wanita itu bergerak dan dia tiba-tiba berhenti. Dia melirik ke langit yang jauh dengan ekspresi heran, bawahannya segera mengikuti. Meski belum melihat apa-apa, mereka masih tetap waspada. Xiao senior, apa? Sebelum pembudidaya berjubah biru bisa menyelesaikan pertanyaannya, seberkas cahaya putih tiba-tiba berkedip dari seberang langit, dengan cepat berjalan di depan mereka. Kecepatan seperti itu, salah satu pembudidaya berteriak kaget. Hampir dalam sekejap mata, garis cahaya itu tumbuh jauh lebih terang dan sesuatu bisa dibuat dari dalamnya. Seharusnya senior itu yang tinggal di belakang. Tapi menurut aturan kami harus menanyainya. Anda bisa menunggu di sini untuk saat ini. Wanita muda itu berbicara tanpa rasa takut sedikit pun. Dia kemudian terbang ke depan dalam kilatan cahaya kuning. Para pembudidaya bawahan menatap kosong satu sama lain dan tetap diam. Mereka bukan anggota sekte yang sama dengan wanita itu dan mereka tidak berani mengajukan keberatan karena kultivasi mereka yang lebih rendah. Wanita itu berhenti setelah terbang sebentar dan menunggu seberkas cahaya putih tiba. Ketika cahaya putih berhenti, dia bisa melihat gerbong aneh di dalamnya karena jarak yang pendek di antara mereka. Junior adalah Xiao Cuier dari Lembah Maple Kuning. Salam senior. Junior di bawah perintah untuk menanyakan nama Anda. Saya berharap atas pengertian Anda. Xiao Cuier. Sebuah suara berbicara dengan takjub dari dalam cahaya putih. Apakah senior mengenali junior ini? Xiao Cuier berkedip dan menunjukkan ekspresi takjub. Suaranya bukan di antara para pembudidaya Naschen Sol yang dia kenal, tapi sepertinya sangat familiar.
Saat wanita itu menatap cahaya putih dengan kaget, cahaya itu memudar untuk mengungkapkan penampilan aslinya. Itu adalah kereta putih dengan seorang pria dan wanita muda berdiri di dalamnya. Pria itu mengenakan jubah biru panjang. Wanita itu cantik dan mengenakan pakaian putih. Paman Han, ketika dia melihat pria berjubah biru itu, Xiao Chuier menutup mulutnya dan berteriak kaget, benar-benar tidak percaya. Gadis kecil, kamu sudah dewasa. Kamu sangat berbeda dari terakhir kali aku melihatmu. Han Li memeriksa wanita itu dan tersenyum tipis. Paman Han, ini benar-benar kamu. Meskipun kakak senior Ni dan saudara senior Lei telah menyebutkan bahwa Paman Han telah membentuk jiwa yang baru lahir, saya merasa agak sulit untuk percaya. Xiao Chuier berbicara dengan gembira, ekspresinya mengingatkan pada saat dia masih muda. Itu adalah satu-satunya kesempatan aku bertemu mereka saat itu, kata Han Li sambil tersenyum. Di masa lalu, dia merekomendasikan wanita ini untuk memasuki lembah Maple Kuning. Meskipun dia tidak banyak berbicara dengannya, dia merasa agak dekat dengannya, tidak seperti dengan Ni Ying dan Lei Wanhei, karena dia adalah murid penerus dari senior Ma. Ketika Nona Song melihat ini, pikirannya mulai bergerak. Dia ingat pernah mendengar bahwa Paman Han pernah menjadi murid lembah Maple Kuning. Sepertinya dia bertemu dengan seorang kenalan lama. Hubungan apa yang mereka miliki? Han Li dan Xiao Chuier mengobrol hangat tentang masa lalu. Dia telah menyebutkan bagaimana dia lolos dari pengejaran Dao Iblis dengan kakak senior Ma dan bagaimana mereka kembali ke lembah Maple Kuning, serta bagaimana kakak senior Ma meninggal dalam meditasi dan bagaimana dia berhasil membentuk inti emas. Percakapan itu mengingatkan betapa dunia telah berubah di sekitar Han Li. Tapi sesaat kemudian, Xiao Chuier ragu sejenak sebelum bertanya, Paman, apakah kamu benar-benar menjadi tetua sekte awan melayang? Bisakah kamu kembali? Dia tampak sedikit berharap ketika dia mengatakan ini. Lembah Maple Kuning telah menemukan diri mereka dalam posisi yang canggung. Meskipun mereka masih memiliki leluhur Linghu yang mengawasi sekte tersebut, tidak ada pembudidaya Nas Chen Sol lainnya untuk menggantikannya. Ketika dia mencapai akhir hidupnya, posisi lembah Maple Kuning di antara 6 sekte Yue pasti akan jatuh. Ini sangat mengkhawatirkan para pembudidaya formasi inti lembah Maple Kuning, termasuk Xiao Chuier. Mengetahui bahwa dia memiliki hubungan terbaik dengan Han Li, sekte tersebut memutuskan Xiao Chuier untuk mengangkat masalah ini saat dia melihatnya lagi, berharap hubungan lama mereka akan menggerakkan dia. Dia mengangkat masalah itu lagi meskipun penolakan Han Li sebelumnya dengan Lei Wanhei. Senyum Han Li menghilang dan dia menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa kembali. Sekte awan melayang telah memperlakukan saya dengan cukup baik. Lebih baik untuk tidak menyebutkan masalah ini lebih jauh. Ekspresi Xiao Chuier meredup. Tapi lembah Maple Kuning kita akan. Han Li menghela nafas. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Saya sudah membuat kesepakatan dengan leluhur Linghu. Jika lembah Maple Kuning menghadapi bahaya apapun, saya akan dapat membantu Anda jika itu sesuai dengan kemampuan saya. Semangat Xiao Chuier dengan cepat kembali setelah mendengarnya. Jadi seperti itu. Terima kasih banyak, Paman. Setelah beberapa pemikiran, Han Li mengeluarkan cincin zamrud dan sebotol pil obat. Kamu berterima kasih padaku terlalu dini. Karena Anda adalah satu-satunya murid senior Ma dan saya sudah lama tidak melihat Anda, saya tidak bisa membiarkan Anda begitu saja. Ambil ini. Itu adalah harta ajaib yang saya peroleh setelah membunuh seorang pembudidaya formasi inti. Meskipun Anda tidak dapat menggunakannya sebagai harta sihir terikat Anda, itu akan efektif dalam pertempuran setelah Anda menyempurnakannya. Dan inilah beberapa pil obat untuk kultivasi Anda. Ini efektif dalam menembus kemacetan. Terima kasih banyak atas hadiah Paman Senior. Xiao Chuier membungkuk padanya sebelum dengan senang hati menerima kedua benda itu. Baiklah, aku akan menuju ke kamp perang sekarang.
Sebaiknya aku tidak membiarkan orang-orang eksentrik itu menunggu. Jika ada kesempatan, aku akan menemuimu lagi. Begitu dia memberinya barang-barang itu, dia meminta izin dan melesat melintasi langit sebelum Xiao Cuier memiliki kesempatan lagi untuk berbicara. Sampai jumpa Paman Han. Dengan gerbong yang sudah pergi, Xiao Cuier hanya bisa membungkuk. Setelah itu, dia tetap berada di udara saat dia melihat seberkas cahaya melayang ke cakrawala. Pada saat itu, bawahannya akhirnya mendekatinya. Xiao Senior, siapa senior itu? Apakah dia seorang kultivator jiwa baru lahir? Namun, dia tampak cukup muda. Para pembudidaya berkumpul dan mulai dengan penasaran berbicara di antara mereka sendiri. Xiao Cuier mengingat perasaan spiritualnya dan ekspresinya menjadi cemberut. Dia dengan dingin mengalihkan pandangannya melewati bawahannya dan berkata, "Jangan bicarakan itu lebih jauh. Dia adalah Nas Chen Sol Senior dan dia telah memperlakukan saya dengan sangat baik di masa lalu. Dia bukan orang yang bisa digosipkan. Ayo lanjutkan patroli kita." Bawahannya segera berhenti berbicara. Dengan kecepatan luar biasa kereta kuda angin, mereka tiba di dekat perbatasan Kamperang setelah beberapa saat. Tidak ingin menarik perhatian kereta itu, Han Li menyimpannya dan memutuskan untuk memasuki Kamperang menggunakan penerbangan pribadi. Selama waktu ini, Nona Song dengan bijaksana tetap diam tentang kejadian sebelumnya, atas persetujuan Han Li. Keduanya segera tiba di depan penghalang cahaya besar. Itu padat dan bersinar terang dengan cahaya berbagai warna. Itu menutupi seluruh Kamperang. Sebelum dia melepaskan Song Yu, seorang penjaga kultivator dengan tergesa-gesa menyambutnya. Begitu identitas Han Li dikonfirmasi, dia segera membuka jalan bagi mereka. Han Li berpisah dengan Song Yu begitu mereka masuk. Dia pergi melapor ke Lu Luo sebelum kemudian bergabung dengan divisi pembudidaya tempat dia ditugaskan. Adapun Han Li, dia pergi ke jantung Kamperang di mana Master Sun Reah dan yang lainnya sedang menunggunya. Mereka senang melihat Han Li telah tiba. Setelah beberapa salam sopan, mereka memberitahu dia tentang beberapa pengaturan dalam pertempuran yang akan datang. Tapi karena dia tidak terlalu tertarik, dia segera pergi. Dia kemudian menuju ke ruang batu sementara dan duduk bersila, mengasah semangat dan kekuatannya. Han Li dengan tenang duduk di kamar. Seiring berlalunya waktu, kekuatan spiritual yang dia konsumsi dalam perjalanannya ke sini perlahan pulih. Ketika dia membuka matanya, dia tersenyum tipis. Sejak seni pedang esensi Azure telah dikembangkan ke lapisan ke-10, dia dapat dengan jelas merasakan kekuatan spiritualnya kembali jauh lebih cepat dari biasanya. Itu sangat menyenangkan. Dengan pemikiran itu, Han Li bergumam sejenak dan dia mengeluarkan sebuah kotak kayu yang bersinar dengan cahaya hitam. Kotak itu memiliki beberapa jimat pembatasan yang menyegelnya, saat berkilau dengan cahaya biru. Dengan sapuan tangannya, jimat terbang dari kotak dan masuk ke lengan bajunya. Dia kemudian mengetuk kotak itu dan membukanya untuk mengungkapkan apa yang ada di dalamnya. Itu adalah jimat seukuran telapak tangan yang ditutupi dengan karakter. Ada juga naga banjir merah kecil yang bisa terlihat samar-samar, berkeliaran di permukaannya. Han Li mengulurkan tangannya dan memberi isyarat ke jimat itu, setelah jimat itu terbang ke tangannya. Dalam beberapa hari terakhir, dia telah gagal 3 kali sebelum akhirnya menyempurnakan jimat tersebut. Meskipun dia tidak tahu seberapa kuat itu pasti lebih lemah dari apa yang dijelaskan dari jimat penaklukan roh masa lalu. Bagaimanapun, jiwa naga banjir sangat lemah dari 3 usahanya yang gagal, tetapi pada akhirnya, dia hanya akan dapat menguji kekuatannya yang sebenarnya dalam pertempuran. Han Li dengan lembut membelai berbagai karakter yang tertulis di permukaan jimat dan tenggelam dalam pikirannya, ekspresinya berubah dengan pikirannya. Saat Han Li duduk merenung di dalam ruangan, ada beberapa sosok misterius yang mendiskusikan sesuatu di sebuah ruangan bawah tanah,
beberapa puluh kilometer jauhnya di perkemahan Moulan. Ada 5 pria dan 2 wanita. Di antara mereka, ada 1 pria dan 1 wanita yang menyembunyikan diri dengan jubah hitam. 2 dari prajurit mantra yang tidak disembunyikan dapat dikenali oleh Han Li, wanita bermarga Le, pengguna lentera kuno yang telah dia lawan di Serat Kuning di pegunungan. Dan pria cendekiawan Parubaya yang mengejarnya selama beberapa hari tanpa akhir, Sage Ilahi. Adapun 3 lainnya, satu adalah seorang lelaki tua keriput dengan kulit gelap, seorang lelaki pendek, dan seorang lelaki berjubah bersulam besar dengan penampilan yang megah. Sage Le, bagaimana persiapan minyak rohnya? Anda harus tahu bahwa burung suci hanya bisa muncul di dunia ini selama lentera suci menyala. Tidak mungkin ada kesalahan. Meskipun kerutan di wajah lelaki tua itu, matanya cerah dan jernih. Wanita berjubah hijau bermarga Le dengan hormat menjawab, Sage Zhu, tolong jangan khawatir. Klan saya memperlakukan pertempuran ini sebagai masalah hidup atau mati. Kami telah mengeluarkan semua minyak roh yang telah dihasilkan klan saya selama lebih dari 1000 tahun. Seharusnya cukup untuk mempekerjakan burung suci untuk pertempuran. Pria tua itu kemudian mengalihkan pertanyaannya kepada pria Parubaya itu. Saudara Zong, apakah ada masalah dengan mengatur formasi teknik roh agung? Karena alat sulap kami lebih rendah jumlahnya daripada para pembudidaya di selatan surgawi, kami harus mengandalkan formasi teknik roh untuk menekannya. Pria terpelajar itu dengan tenang menjawab, tidak ada masalah. Ratusan tahun yang saya habiskan untuk meneliti formasi teknik mantra tidak sia-sia. Saya sudah mengatur beberapa formasi besar baru untuk serangan itu. Jika para pembudidaya surgawi selatan mengharapkan formasi teknik roh di masa lalu, mereka pasti akan menderita. Ini akan berhasil. Kakak Bi, begitu huru-hara dimulai, mintalah prajurit mantra tingkat tinggi memanggil makhluk roh kosong untuk menyerang. Minta mereka menyerap para pembudidaya dan sebanyak mungkin kekuatan sihir mereka. Lelaki tua itu memberi kata cepat kepada lelaki pendek itu, sebelum berbalik ke arah lelaki berjubah hitam dan dengan sopan berkata, Sekte Master Fang, kami akan membutuhkan binatang besarmu. Sebelum pertempuran dimulai, saya akan memberikan binatang buas besar ini kepada Anda. Namun, saya harap Anda tidak akan mundur dari apa yang telah kita sepakati. Kata-kata terakhir pria berjubah hitam itu mengandung makna yang lebih dalam. Ekspresi lelaki tua yang keriput itu bergerak dan dia berkata tanpa perasaan, mundur. Saudara Fang pasti bercanda. Bagaimana kami bisa begitu bodoh untuk menyinggung sekte Anda yang terhormat sebelum pertempuran dengan para pembudidaya? Bagaimanapun, sekte penyaringan Yin Anda adalah salah satu dari 10 sekte iblis besar dari Kekaisaran Jin. Ketika suku Moulan kami merebut selatan surgawi, kami akan membayar kembali utang sebanyak yang kami bisa, karena bukan masalah besar untuk memungkinkan Anda mengelola beberapa negara fana. Adapun manusia dari klan Yan, kami tidak peduli dengan kehidupan mereka sedikit pun. Petik 2. Pria berjubah hitam itu mengangguk dan tanpa emosi berkata, itu bagus. Jika bukan karena orang-orang Dao yang benar yang menghancurkan sekte kami yang melindungi harta karun, kami tidak akan membutuhkan sejumlah besar jiwa yang hidup untuk memulihkannya. Karena itu, kami tidak akan merasa perlu untuk berpartisipasi dalam perang Anda dengan para pembudidaya surgawi selatan. Mengumpulkan sejumlah besar jiwa yang hidup di Kekaisaran Jin pasti akan menarik masalah dari Dao yang benar. Meskipun kami tidak takut pada mereka, itu akan menunda pemulihan harta karun itu. Wanita berjubah hitam itu menambahkan, selain itu, semua jiwa kultivator yang mati dalam pertempuran ini akan menjadi milik sekte saya. Tentunya Divine Sage Zhu tidak akan keberatan dengan ini. Dia berbicara dengan suara serak dan serak sangat kontras dengan sosok mungilnya, sangat mengejutkan orang-orang yang mendengarnya. Ketika lelaki tua itu mendengarnya, ekspresinya sedikit bergerak. Tentu saja,
Kami memiliki sedikit kekhawatiran dengan apa yang akan terjadi pada jiwa para pembudidaya, tetapi apakah Anda dapat mengidentifikasi mereka secara berbeda dari prajurit mantra kami? Sementara kami telah menutup mata terhadap kumpulan jiwa Anda yang hilang dalam pertempuran sebelumnya, kami berharap yang ini berubah secara berbeda. Kami akan memberi Anda kompensasi dengan cara lain sebagai gantinya. Petik 2. Ini tidak mungkin. Jiwa para pembudidaya dan pejuang mantra tidak memiliki perbedaan di antara mereka. Bahkan jika ada metode, akan ada puluhan ribu nyawa yang hilang besok, namun Anda ingin kami membedakannya satu per satu. Apakah kalian bertiga orang suci ilahi berencana untuk melanggar kesepakatan kita? Pria berjubah hitam menyipitkan matanya dan matanya langsung bersinar dengan cahaya hijau. Ki yang menyeramkan dan dingin bangkit dari tubuhnya. Ketika pria terpelajar bermarga Zong dan pria pendek bermarga Bi melihat ini, mereka sangat marah. Meskipun mereka tidak mengambil tindakan apapun, tubuh mereka samar-samar bersinar dengan cahaya perak dan merah masing-masing saat mereka menatap pria berjubah hitam itu. Adapun pria berjubah sulaman besar dan wanita bermarga Le, mereka berdua menatap tajam pada pria berjubah hitam saat mereka memasang ekspresi tidak senang di wajah mereka. Mereka telah lama membenci fakta bahwa jiwa prajurit mantra dikumpulkan. Mungkin tidak dapat dihindari bahwa akan ada perselisihan dengan para pembudidaya iblis Dao ini dari Kekaisaran Jin. Pria tua itu menghela nafas dan wajahnya menjadi serius. Berhenti. Apa yang kamu lakukan? Master Sekte Fang adalah tamu yang saya undang secara pribadi. Mungkinkah Anda tidak menahan saya dalam hal apapun? Wanita berjubah hitam di samping mengirim transmisi suara ke pria berjubah hitam. Ketika dia mendengar ini, cahaya hijau di matanya menghilang dan aura anehnya memudar. Yang lain menghela nafas saat melihat ini dan melepaskan kekuatan spiritual di tubuh mereka. Mereka dengan jelas memahami bahwa meskipun para pembudidaya jahat ini tidak enak dipandang. Dengan pertimbangan lebih lanjut, dia mengertakkan gigi dan berkata, bagaimana dengan ini? Anda dapat mengumpulkan jiwa, tetapi Anda harus melakukannya secara diam-diam setelah pertempuran. Anda tidak dapat membiarkan ini terlihat, apapun yang terjadi. Jika tidak, kami tidak dapat menjamin apa yang akan terjadi setelahnya. Mata pria berjubah hitam itu berkedip dan dia mengangguk. Baiklah, sekte kami setuju. Prajurit mantra Moulan masih tidak senang dengan pengaturan ini, tapi mereka tidak punya pilihan. Pada saat itu, pria besar berjubah bordir bertanya, apakah persiapan pertempuran sekte Anda benar-benar layak? Apakah Anda tidak melebih-lebihkan diri sendiri? Selatan Surgawi juga memiliki pembudidaya jahat. Apakah mereka tidak akan melihat melalui Anda? Pria berjubah hitam itu mencibir dengan jijik, kultivator iblis. Bisakah mereka dianggap seperti itu? Mereka hanya mengembangkan beberapa teknik yang dangkal. Bahkan jika mereka percaya pada teknik jahat mereka, mereka hanya terlihat sama di permukaan. Bagaimana mereka tahu tentang keganasan teknik iblis Dao sejati dari zaman kuno? Pria pendek bermarga Bi itu menyeringai dan berkata, begitukah? Tapi seorang penatua dari sekte Anda yang terhormat terbunuh dalam sekejap oleh seorang kultivator surgawi selatan dengan tingkat yang sama. Apakah Anda tidak meremehkan mereka? Mata pria berjubah hitam itu berkilat dingin dan dia tidak mengatakan apa-apa selain mendengus. Tetapi pada saat itu, wanita berjubah hitam itu mengambil kesempatan untuk berkata, saya baru saja memikirkan masalah ini. Kultivator dengan petir emas ini agak berguna untuk sekte Shifting Yin kita. Saya harap kalian bertiga orang suci ilahi dapat menyerahkannya kepada kami. Bagaimana? Pria tua keriput itu memasang ekspresi bingung. Serahkan dia padamu. Apa? Apakah kalian bertiga tidak mau menyetujui permintaan kecil? Seolah tidak puas, suara wanita itu semakin serak. Pria tua keriput itu menatap wanita berjubah hitam itu dengan senyum aneh di wajahnya.
Jika itu hanya seorang pembudidaya nas Chainsaw awal biasa, tidak akan ada masalah untuk menyerahkannya kepada Anda. Tetapi jika melibatkan harta ajaib dengan bambu petir emas, itu adalah cerita yang berbeda. Suasana hati wanita berjubah hitam menjadi cemberut. Rekan Taois Zhu sudah menebaknya. Orang tua itu menjawab, meskipun dataran Moulan kami agak miskin, saya tahu sedikit tentang 3 hutan dewa di dunia kultivasi. Meskipun tidak banyak orang yang tahu tentang petir iblis ilahi, mereka tidak termasuk kita. Melihat melalui niatnya, pria berjubah hitam dengan dingin berkata, karena kamu tahu tentang petir iblis ilahi, kamu harus tahu bahwa sekte iblis kita tidak dapat membiarkan harta ini jatuh ke tangan orang lain. Ucapkan kondisi Anda. Wajah keriput lelaki tua itu bergetar membentuk senyuman misterius. Ini cukup sederhana. Saya mendengar bahwa selain binatang buas besar ini, sekte Anda juga memurnikan banyak mayat lapis baja tembaga. Saya berharap bahwa dalam inti pertempuran besok, Saudara Fang akan memerintahkan mereka untuk menawarkan bantuan kepada kami. Lagi pula, kami tidak tahu bagaimana tanggapan para kultivator terlepas dari semua persiapan kami. Kami hanya ingin lebih berhati-hati. Setelah beberapa pertimbangan, pria berjubah hitam itu menjawab. Saya tidak menyangka rekan Daois Zhu tahu banyak tentang teknik rahasia sekte kami. Mayat lapis baja tembaga dapat dengan mudah disempurnakan, tetapi akan merepotkan bagi sekte kita jika kita kehilangan terlalu banyak. Dengan kondisi ini, kami membutuhkan Anda untuk membawa kembali pembudidaya ini hidup-hidup.